Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan saya, Rantiana Sabtuti dari TK Pelita Kencana, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Masa pandemi membawa perubahan yang luar biasa dan berdampak di semua sektor kehidupan manusia. Termasuk bidang pendidikan mengalami keterpurukan dan mengakibatkan loss learning. Loss learning terjadi pada hampir di semua anak usia sekolah. Kurikulum Merdeka hadir untuk menjawab semua tantangan yang ada pasca pandemi COVID-19. Sebuah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan dan minat siswa. Para pelajar dapat memilih pembelajaran apa yang ingin dipelajari sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki anak tersebut. Kurikulum Merdeka berfokus terhadap materi esensial, sehingga peserta didik memiliki waktu yang banyak untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar, literasi, dan numerasi. Guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kurikulum Merdeka berfokus pada azas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, karakteristik peserta didik. Sebuah transformasi pendidikan dan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai tujuan paling utama dalam pendidikan nasional di Indonesia. 4 metode pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, problem based learning. Metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis, selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 2. Metode percobaan. Metode yang membuktikan pada siswa bahwa materi ini benar adanya dengan pembuktian lewat percobaan. 3. Peer teaching method, yaitu mengaktifkan kembali cara kerja kelompok, mendiskusikan dan mempresentasikan, kemudian mengajarkan hasil diskusi tersebut kepada teman sekelasnya dan memberi kesempatan kepada teman-temannya untuk bertanya. 4. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata, yang bisa dilihat dan dianalisis oleh siswa atau peserta didik. Pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajarinya. Menjawab tantangan pembelajaran abad 21, suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher center menjadi student center, sesuai dengan tuntutan masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar, yaitu critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Kami hadir dalam aksi nyata dengan judul Bermain di Gerbong Merdeka untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka bagi anak usia dini. Apa itu Gerbong Merdeka?
Gali kesiapan belajar anak adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat anak siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Indikator kesiapan belajar anak adalah kondisi fisik siswa, kondisi mentalnya, kondisi emosional, kebutuhan atau motivasi, dan pengetahuan yang dimiliki anak. 5 cara meningkatkan motivasi belajar siswa adalah: tingkatkan kualitas guru menjadi pioner dalam proses kegiatan belajar mengajar. 2. Maksimalkan fasilitas pembelajaran. 3. Pilih metode pembelajaran yang tepat. 4. Memanfaatkan media belajar dengan maksimal. 5. Lakukan evaluasi pembelajaran. Kesiapan belajar siswa, faktor yang paling penting yang harus dimiliki siswa dalam menghadapi kegiatan belajar mengajarnya. Mengingat bahwa kegiatan belajar akan berhasil jika siswa memiliki kesiapan yang tinggi, baik menyangkut pengetahuan, keterampilan dasar maupun perlengkapan yang dimiliki siswa. Bagaimana murid memaknai materi yang akan dipelajari, baik secara mandiri ataupun kelompok? Pertama, temukan hal baru bersama murid. Kedua, buat murid penasaran dengan apa yang akan guru berikan kepada mereka. Ketiga, tunjukkan kepedulian terhadap siswa. Keempat, libatkan siswa dalam proyek. Kelima, hindari kebiasaan menonton. Beri motivasi anak untuk aktif dalam pembelajaran. 6. Review atau ulangi pembelajaran, tapi jangan mengulangi materi yang sudah pernah diberikan. 7. Ganti pembelajaran dengan percakapan yang menyenangkan dan memantik pengetahuan siswa. 8. Tidak ada salahnya sekali-kali guru mencoba menjadi siswa, agar guru bisa paham dan mengetahui apa yang siswa rasakan. Hebat Mbak Ais, good job. Duo Ais, pinter, hebat. Iya, hebat Mas Raka. Bangun tantangan. Guru membangun tantangan atau keragaman variasi dan produk yang diminati anak dengan cara menyediakan kegiatan berjenjang bagi siswa. Adanya pertanyaan pemandu, membuat agenda individu bagi siswa, memvariasikan waktu belajar yang tepat bagi siswa, mengembangkan kegiatan yang bervariasi bagi siswa, menggunakan pengelompokan yang fleksibel agar siswa merasa senang dan menikmati segala proses yang ada. Hal-hal di atas, siswa juga membutuhkan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif dapat mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti komunitas belajar yang menyenangkan. Setiap anggota kelas saling menghargai. Murid merasa aman secara fisik dan psikis. Adanya harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan siswa.
keadilan dalam bentuk karya nyata. Dedikasikan seluruh jiwa raganya untuk mencapai keberhasilan siswa. Keberhasilan siswa dari hard skill dan soft skillnya. Sebagai seorang pendidik, guru harus hadir sebagai fasilitator, motivator, pengamat, pendamping, dan sekaligus teman bagi murid saat belajar. Kemajuan yang pesat pada siswa sehingga dapat dikatakan bahwa siswa sukses dalam pembelajarannya. Kesuksesan belajar murid mampu merefleksikan diri, kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Tetaplah semangat untuk terus berkarya dan jadilah pelukis masa depan bangsa. Berkarya untuk negeri, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Bergerak, penggerak dan menggerakkan. Mari, jadilah penggerak masa depan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.